itu milik swasta. Swasta asing. Kita swasta juga. Swasta nasional. Sudah dibuka pintunya. Mengapa kita tidak berani? Tatkala sudah dibuka begini, jangan pakai pikir panjang. Karena apa? Sudah dibuka pintunya. Kalau tidak, tempat itu digunakan asing lagi. Sudah Jepang jauh-jauh bisa kok. Jepang yang di Subang. Bisa. Mengapa? Karena dia mau. Karena dia berani. Oh, modalnya banyak? Tidak. Lebih banyak kita. Karena kita bangsa Indonesia. Banyakkan kita modalnya. Dia orang asing. Kita orang sini, jadi modalnya lebih besar. Kalau masih penakut, ojo urip. Takut hidup, mati saja. Takut mati, jangan hidup. Nah, ini perjuangan hidup mati untuk membangun Indonesia ini. Agar Indonesia Raya kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah hari ini kita dihadiri oleh tokoh muda yang terjun di bidang kepelabuhanan. Kita doakan pelabuhan Indonesia yang tadinya berbagai-bagai, ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di merger, ditauhidkan, tentunya akan ada kepemimpinan yang tidak terbelah-belah untuk Indonesia, untuk pelabuhan Indonesia. Kemudian beliau mendapatkan rezeki untuk memimpin itu demi kepentingan bangsa dan negara. Semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Saudara-saudara, dari awal kita mendirikan kampus Az-Zaitun ini, kita sudah berpikir daratan dan lautan. Tatkala daratan sudah kita mulai, walaupun belum berhasil seperti yang kita rancang, namun ada tanda-tanda untuk mengukur keberhasilan itu. 1, kita mandiri pangan. Sekalipun ada sumber pangan yang harus kita tukar. Dari beras, kita jual dan kita belikan gandum. Ini namanya kita mandiri karena bisa menjual beras untuk mengganti pada gandum. Itu sebuah kesengajaan yang terukur. Kemudian yang lain-lain, kita protein, masih protein hewani. Dari ayam, kambing, domba, lembu, kerbau. Seakan-akan sesuatu yang tanpa itu kita tidak bisa hidup. Kemudian ikannya pun ikan darat. Seakan-akan kita tidak mempunyai sumber alam yang kaya. Maka dalam umur 20 tahun kita mulai melangkah. Melangkah seperti yang kita yakini bahwa umat manusia ini dimuliakan oleh Tuhan dan diletakkan di dalam posisi yang sangat strategis, dikaruniai rezeki di darat dan di lautan. Kita abai terhadap lautan. Baru belakangan setelah kita yakin kita bisa menapak di darat, baru akan ke laut. Saudara-saudara, mengapa kita mundur di laut? Karena yang lain maju.
Nanti kita bertanya, mengapa Singapura maju? Karena kita mundur. Mengapa Singapura kaya? Karena kita masih miskin. Itu harus dijawab, kontradiksinya seperti itu. Sehingga kita tidak apologi terus. Karena banyak apologi, karena ini, karena itu, dan sebagainya, itu nggak akan tercapai. Nah, kemudian tatkala kita mau masuk ke laut maritim, negara kita ini negara maritim, bukan negara kepulauan. Mengapa negara maritim? Karena lautan terhampar luas, perbatasannya bukan perbatasan darat, tapi perbatasan laut, semuanya kecuali perbatasan dengan Malaysia. Dengan Brunei. Tapi yang lainnya perbatasan laut. Jadi negara maritim itu adalah negara yang terhampar laut, di tengah-tengahnya terdiri pulau-pulau. Nah, ini hebatnya Indonesia seperti yang digambarkan oleh beliau tadi. Nah, kita mulai maju. Minimal di Indramayu. Minimal. Maka kita buat lagu pun, lagu Indramayu itu. Karena orang Indramayu belum pernah ngarang lagu. Lagu Indramayu yang hubung kaitnya dengan kelautan. Nah, saudara pernah mendengar Samudra Biru itu? Indramayu, di mana kita berada, itu kan nggak bisa nyanyi tapi bisa diubah saja. Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh. Nah, ini sebuah kosakata baru. Kalau saudara membuka kamus besar Indonesia, nggak ketemu adanya gemuruh. Tapi bangsa yang cerdas harus mampu menciptakan bahasa yang santun, luas, dan bisa diterima masyarakat. Antara gemuruh dan gemurau. Mengapa harus ada gemuruh? Lebih enak dan maknanya lebih santun daripada gemuruh. Ombak gemuruh, lambang samudra biru. Nah, ini makna samudra biru. Sumber kehidupan. Samudra biru itu sumber kehidupan. Arzaqnahum minat thayyibat, hamalnahum fil barri wal bahri. Rezeki itu ada di darat, di laut. Samudra biru sumber kehidupan. Samudra biru sumber alam Indonesia. Kalau alam Indonesia daratannya itu hanya 1% dari isi lautan. Isi Samudra Biru. Itu saya baca dari simpul Pak Daud Yusuf almarhum menyimpulkan kekayaan maritim. 1% saja ada di darat. Di darat yang segini hebatnya menurut kita hanya 1% dari kandungan lautan. Yang kita belum tahu. Yang bisanya hanya membakar kapal orang asing yang masuk ke Indonesia. Bakar. Tidak menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena kita masih belum berani. Masih banyak bangsa Indonesia ini yang melihat lautan muntah. Muntah. Mengapa? Kok nggak ada batasnya? Sama dengan orang yang naik dalam ketinggian gemeter. Padahal bangsa bahari. Sudah kan? Samudra biru, sumber alam Indonesia. Mari kita ciptakan samudra mangun kencana. Samudra ini harus jadi kencono. Apa itu kencono? Kencono itu kata orang Indonesia emas. Jadi jangan menggali emas di darat, tapi mari samudra ini kita ciptakan menjadi kencana.
Mari kita membangun Indramayu. Kalau kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Tadi kan diterangkan Indramayu begitu strategisnya. Mari kita membangun. Nah, gimana? Ini notnya gimana? Notnya mana yang tukang not ini? Indramayu, mari kita membangun. Mana ini yang ahli seni ini kok nggak ada ini? Indonesia maju jaya. Indramayu dibangun saja Indonesia maju jaya. Lah apalagi yang lain-lain bersama-sama. Lagu selanjutnya itu Samudra Biru kedua. Kotrek klise. Membentang sepanjang pantai. Membentang sepanjang pantai. Pelabuhan Samudra Biru. Samudra Biru lagi. Pantura Indramayu. Gak enak suaranya, tapi begitu kira-kira. Berlabuh kapal nelayan. Nelayan yang dipikirkan. Mengais rizki ilahi. Sumber, gimana? Sumber alam. Pak Sapit yang hafal lagunya itu. Sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga. Orang kan kaya raya. Saya nggak mau. Kaya raya itu kecil. Tapi kaya tak terhingga. Kalau raya itu ada jalan raya. Padahal cuma 4 meter. Makan jalan raya. Kaya raya. Padahal cuma berapa triliun saja. Ini kaya tak terhingga. Itu Indonesia itu ya. Nelayan tradisional kontemporer. Isinya bangsa Indonesia yang nelayan ini ada yang kontemporer, ada yang tradisional. Bahu-membahu, kerjasama tak terhingga. Kalau dua unsur ini bisa bahu-membahu dan kerjasama tak terhingga, luar biasa. Majukan negara tercinta, daratan dan lautannya, pasti Indonesia Raya kekal abadi. Jadi kita harus berani saudara-saudara. Membangun itu kan pakai dana. Tapi kita nggak pakai dana, pakai berani. Nanti dana itu datang sendiri. Orang yang tidak berani itu berpikir ngitung. Ngitung itu setelah berani. Jangan ngitung dulu, nggak akan berani. Berani dulu, terus hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu kan tidak hitung benar toh. Hitung-hitungan itu tidak menghitung benar. Benar-benar menghitung. Tidak. Kalau ini ditambah ini, dapat sekian. Diambilkan dari mana? Lah itu hitungan. Kalau menghitung benar, ini tambah ini 10 masuk kantong. Menghitung benar. Jangan begitu cara membangun. Cara membangun punya keberanian dan punya hitung-hitungan. Dan nanti saling, ini dari sini, diambil dari sini, diambil dari tutup sana. Jangan gali lubang, tutup lubang, itu tidak benar. Hitung terus. Hasibu anfusakum qobelaan tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung-hitung orang. Nah ini saya mengajak membiayai apa yang kita cita-citakan. Apa namanya? Pusat apa tadi itu? Kawasan industri perikanan terpadu. Ini bukan kecil namun tidak besar. Besar tapi tidak kecil. Kecil tapi tidak besar. Artinya bisa ditempuh. Nah, itu tadi dengan keberanian dan hitung-hitungan tadi. Saudara-saudara, tatkala saya membebaskan lahan 209 hektar itu, dihitung belakangan 209 hektar.
Awalnya 150 kata penjualnya. Apa kata penjual? 209 hektar saya. Diambil semua. Tambah kalau ada. Itu berani dulu. Lah itu dimusyawarahkan kok. Disanggupi. Ya boleh. Musyawarahnya dengan lembaga keuangan. Jangan yang tidak punya uang diajak musyawarah. Nanti ngeluh terus. 209. Itu hanya ditempuh dalam tempo Pak Derajat datang, kemudian sepekan lagi datang, Pak Derajat sudah mempersiapkan yang di Diansari. Saya ajak, saya punya tempat lagi, coba sampean tengok. Ditengok berapa banyak, 150 itu waktu awal. Ini secepat ini, tidak cepat, 1 pekan kok. Kalau 1 pekan itu nggak cepat, karena hari itu cuma 7. Nah kalau berbulan-bulan lah itu baru lambat. 1 pekan itu nggak cepat nggak apa. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di dunia itu hari tidak lebih dari ini. Maka 1 pekan itu sudah sangat lama. Dan saudara-saudara, yang asiknya lagi, mengapa? Derajat merespon, ya, sambil belum yakin ini benar sudah dikuasai atau belum. Kita yakinkan saja sudah, dari sini sampai ke sana gitu. Akhirnya disusunlah studi kelayakannya. Sampai sekarang belum selesai, kemungkinan 1 bulan baru selesai. Saya punya strategi supaya tidak acak-acakan ini para pekerja yang sedang menyusun itu. Dipusatkan di satu tempat pemilik lahan itu. Jadi yang awalnya mau sewa sana sewa sini, makan mau beli di sana sini, oh nggak bisa begitu, tinggal saja di sini. Terus bagaimana nanti? Nanti bagaimana? Gampang. Selesai. Ada renik-penik dalam perjalanan, itu wajar saja. Kalau di Indonesia mau masuk ke satu tempat, itu biasa. Dulu Pak Derajat pernah tatkala mau membebaskan miliknya sendiri, itu saja disandra beliau itu. Di sini nggak ada sandra-sandraan. Mood. Ya kadang-kadang ada orang yang merasa punya jabatan terus berhenti. Tapi anak-anak kita bilang, oh jangan memberhentikan saya ini pekerja. Yang punya sana, yang menugaskan saya. Agung katanya. Selesai. Jadi saudara-saudara, berani dulu. Doa kita dalam sholat itu, yang paling pertama, jangan kikir, jangan penakut. Jangan penakut dan jangan kikir. Nah, kalau sudah berani seperti ini, kita maju, enteng. Ini namanya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu kan? Dipikul dulu baru dijinjing gitu. Nah, kemudian kita rukun dalam bergerak. Rukun agawe santoso. Jangan cari cerahnya. Maka dalam perjalanan ini, alhamdulillah, insya Allah dalam tempo cepat dan seksama akan kita selesaikan. Kalau Pelabuhan Subang itu apa? Patimban. Walaupun kita punya di Patimban itu banyak sekali, lebih dari 60 hektar, itu kita simpan saja, mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sesuatu. Itu milik swasta. Swasta asing. Kita swasta juga. Swasta nasional. Sudah dibuka pintunya. Mengapa kita tidak berani? Modal dengkul. Yang penting berani. Dan selesai. Tatkala sudah dibuka begini, jangan pakai pikir panjang. Karena
Karena apa? Sudah dibuka pintunya. Kalau tidak, tempat itu digunakan asing lagi. Sudah Jepang jauh-jauh bisa kok. Itu Jepang yang di Subang. Bisa. Mengapa? Karena dia mau. Karena dia berani. Oh, modalnya banyak? Tidak. Lebih banyak kita. Karena kita bangsa Indonesia. Banyakan kita modalnya. Dia orang asing. Kita orang sini, jadi modalnya lebih besar. Indonesia, tanah airku. Itu kan. Tanah dan airnya punya kita. Jepang saja. Yang Myoto, Kaino, Asura, Soto. Itu saja berani menginjak tanah air kita untuk menanamkan modal. Lah kita yang swasta Indonesia takut, ya ojo urip. Kalau masih penakut, ojo urip. Takut hidup, mati saja. Takut mati, jangan hidup. Nah, ini perjuangan hidup mati untuk membangun Indonesia ini. Agar Indonesia Raya kekal abadi. Ya, daratan sudahlah, walaupun kecil sudah. Sekarang lautan. Kita tandai tahun 21 bulan Agustus tanggal 27 seperti lahirnya Az-Zaitun di darat ini, kita masuk ke laut. Masuk laut bukan nyingsep ya, tapi berenang. Seperti Nabi Musa bersama Nabi Khidir dialog. Kalau Nabi Musa dan Khidir dialog saja, kita mencari apa yang terkandung di dalam laut. Insya Allah, saudara-saudara yang di layar TV ini sanggup semua, berani semua. Nah, sudah angkat tangan berani itu, bukan angkat tangan surrender ya, tapi berani. Kita bangun Indonesia. Sekarang Indramayu, nanti nyebrang lautan sana ke Batam, terus ke Lampung, semuanya kita bekerja sama dengan Pak Raja. Mudah-mudahan. Sebentar lagi Direktur Pelindo Indonesia semua. Gabungan dari 1, 2, 3, dan 4. Amin. Alhamdulillah. Ini saja sebagai penutup supaya saudara tidak takut. Modalnya besar, tidak besar. Namun juga tidak kecil. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.